Sebelum teman-teman nonton sampai habis apa yang bakal saya sharingkan di episode ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan info-info dan trik menarik di channel ini. Jangan lupa untuk share juga channel ini ya, supaya makin banyak yang tahu profesi voice over dan trik belajarnya. Terima kasih, selamat belajar! Belajar VO, belajar VO, belajar VO, belajar VO, belajar VO, belajar VO bareng Bimo. Belajar VO bareng Bimo. Halo teman VO, balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voice over dan juga suli suara di Belajar VO bareng Bimo. Udah lama ya saya nggak ngupload di YouTube, tapi kemarin kan sudah ngupload juga. Nah sekarang kebetulan banyak banget DM yang masuk ke saya nanyain seputar kesehatan gigi. Sekarang saya berkesempatan berkunjung ke Pondok Gigi, di mana Pondok Gigi ini ada salah satu dokter yang ramah banget, teman saya juga, sahabat juga, namanya Dokter Dani. Sekalian nanti kita ngobrol-ngobrol banyak tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan teman-teman di DM seputar kesehatan gigi, karena seorang voice talent itu juga pastinya banyak banget ngaruh di kesehatan gigi dan juga mulut. Ngaruh nggak sih kalau misalnya kita pasang, katanya sih behel gitu ya, ngaruh nggak sih kalau kita tuh banyak karangnya, dan bagaimana sih sebenarnya kesehatan mulut itu ngerawatnya? Karena kan selain tenggorokan, aset seorang voice talent itu adalah mulut dan juga gigi. Nah kebetulan hari ini udah nunggu lama sih saya, karena kan pandemi ini kita juga was-was ya untuk ke dokter gigi maupun ke dokter yang lain. Tapi sekarang ini sudah dipastikan kalau Pondok Gigi ini sesuai standar protokol kesehatan, dan di Pondok Gigi ini juga ada alat khusus supaya droplet itu tidak kemana-mana. Karena saya hari ini agendanya adalah scaling rutin, bersihin karang-karang, dan dipastikan di Pondok Gigi ini sudah aman. Nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri, semua dokter dan juga perawatnya pakai pakaian dan protokol kesehatan yang sangat lengkap. Oke? Ikuti perjalanan saya di... ikuti perjalanan! Oke? Ikutin terus bincang-bincang saya nanti sama Dokter Dani dari Pondok Gigi seputar kesehatan mulut dan juga gigi yang berhubungan juga pastinya dengan dunia voice talent. Let's go! Welcome! Welcome! Selamat siang! Oh, sepatunya dicopot. Siap. Aman. Oke. Dokter Daninya ada ya? Ada. Oke. Siap. Wah, sesuai protokol banget ya sini ya. Oke. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Suci. Mbak Suci. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, kita sekarang sudah bersama Dokter Gigi Dani. Hai dokter. Tadi kita udah disambut ya, masuk ganti sendal, diukur suhunya, dan ini steril banget. Jadi kalau teman-teman nanti kesini ke Pondok Gigi, jangan ribet yang ini harus gini. Ini semua demi apa namanya, Biasanya kesehatan. sih lepas sendal yang agak susah ya, Iya. pada susah nggak mau, tapi harus. Dokter, nah jadi ini banyak banget teman VO yang sebenarnya udah lama pertanyaannya ke saya tentang gigi, lalu mulut gitu kan. Kalau teknik-teknik seputar voice over atau voice talent mungkin saya bisa menjelaskan dan mencoba membantu menjabarkan. Tapi kalau sudah secara klinis seperti ini kan bukan ranah saya juga nih, bukan ranah saya untuk menjelaskan gitu kan. Pertanyaannya apa dulu nih tentang gigi? Ceritanya? Tentang gigi. Jadi banyak banget ternyata yang bertanya itu kalau pemasangan, aku takut salah deh, bracket, behel atau apa sih sebenarnya dok? Kalau saya sekolah dulu sih taunya braces ya. Braces, Ya, guys, bracket lah. braces, bracket. Kalau behel itu kan bahasa Indonesia ya, mungkin ahli yang menggunakan kata behel. Oke, jadi Saya rasa sih dokter pasti pakainya braces ya. braces, Atau bracket. Atau kawat gigi lah yang paling gampang. kawat gigi. Nah itu pertanyaan pertama tuh dok, penggunaan kawat gigi. Apakah setelah mencopot kawat gigi atau setelah memasang kawat gigi itu berpengaruh ke suara dan cara berbicara itu satu. Nah, itu yang kedua. Banyak ya ini pertanyaannya. Terus susunan gigi apakah berpengaruh ke suara kita? Oke.
Lalu apa aja sih yang harus dijaga kalau makanan untuk tenggorokan gitu ya? Tapi untuk mengantisipasi ke depannya karena kan seperti saya seorang voice over talent, penyanyi, sakit gigi gitu ya. Terus misalnya nyeri di gusi, udah susah tuh untuk mendingan sakit hati gitu kita bisa masing lawak. Kalau sakit gigi kayaknya nggak bisa ditahan kayak gitu. Gases hubungannya sama perubahan suara ya. Jadi pemasangan kawat gigi dok. Misalnya saya belum pasang kawat gigi, lalu ketika saya ke klinik gigi gitu ya, disarankan untuk memasang kawat gigi, padahal saya seorang voice talent gitu. Itu berpengaruh nggak ke nanti kesulitan berbicara atau kan nanti jadi S-nya tuh jadi S atau jadi error gitu. Nah kayak gitu. Pada dasarnya sih gini, suara yang keluar dari rongga mulut kita tuh dipengaruhi atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, gigi geligi, susunan gigi geligi. Gigi geligi tuh? Gigi oh, kita, ya. Oke. Dari susunan gigi. Kedua adalah kondisi di dalam rongga mulut, lidah, ya. Terus yang ketiga, palatum. Jadi yang di atas langit-langit nih. Langit-langit itu juga berpengaruh. Kadang kalau misalnya palatumnya rendah sama yang palatumnya tinggi itu beda loh suaranya. Oh gitu. Jadi yang ini langit-langit tuh kalau langit-langitnya tinggi nih sama langit-langitnya rendah itu juga beda. Karena kan kalau kita ngomong T. Nah, T kan nempelnya di T. Nah, T kan di situ. Nah, ada yang T gini, ada yang T, ada yang nempelinnya di belakang lidah, di belakang gigi. Oh, benar. Iya. Itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya memang dia kondisinya giginya berjejal atau berdesakan, biasanya ngomongnya T jadinya akhirnya. Tapi ada juga yang ngomongnya dari belakang, T. Kalau saya dari belakang, T. Kalau Mas Bro mungkin dari depan. Iya benar. Oh iya. Atau mungkin bisa kayak S. Ada yang kalau ngomong S-nya biasa. Iya. Ada yang S, ada yang S. Nah, itu juga berpengaruh sih sedikit. Tapi kalau misalnya ditanyakan apakah braces mempengaruhi, sedikit banyak pasti iya. Karena prinsipnya gini, pakai braces buat apa dulu nih? Nah kan kalau misalnya secara teorinya penggunaan braces sendiri adalah untuk memperbaiki kondisi gigi geligi yang tidak benar posisinya, berdesakan, terus kemudian bentuknya tidak sesuai, itu boleh pakai braces. Tapi kalau misalnya Mas Bimo giginya ada berdesakan sedikit, Mas Bimo nyaman, ya nggak usah. Tuh, jadi kalau memang nih kita seorang voice talent yang menggunakan suara, tidak ada kebutuhan foto dan lain-lain gitu ya, dan sudah bagus, nggak usah di rapi-rapihin gitu kali ya. Oke. Ya nggak perlu dipakein braces kalau misalnya merasa tidak perlu, kecuali giginya Mas Bimo yang depan ini berantakan banget nih. Terus kalau ngomong kelihatan di kamera jadinya kurang menarik. Mungkin boleh. Okay. Ya, jadi memang ada sedikit pengaruh pasti. Kan dari pengucapan S juga pasti akan ada perubahan. Itu ya, Dok ya. Oke. Tapi ada pengaruhnya nggak sih kalau huruf S, huruf T, huruf kayak gitu-gitu di voice talent sendiri, Mas? Ya, kalau kita menyebutkan product knowledge gitu ya, misalnya es susu segar, es susu sapi segar, Pak Jarwo misalnya gitu. Kan itu sebuah brand dan harus clear kan. Kalau misal es susu segar, kan yang punya brand mungkin akan sedikit yang clear dong ngomongnya gitu. Oke. Ada sedikit pengaruhnya sih, pasti ada sedikit pengaruhnya. Tapi nggak terlalu besar seperti penggunaan gigi palsu ya, Mas. Nah, itu juga mungkin ditanyakan tuh nanti tuh ya. Kalau gigi palsu lepasan terutama, yang dia di belakangnya ada platnya, itu penggunaan atau pengucapan huruf S biasanya pasti akan keganjal sama gigi palsunya. Jadi itu pasti akan ada perubahan. Pertanyaan pertama mungkin bisa membantu mengklirkan pertanyaannya kedua tadi gimana, Mas? Tapi Dok, sebelum kedua, aku mau tanya juga nih. Kalau misalnya ada beberapa voice talent yang sudah menggunakan braces atau kawat gigi, ketika waktunya untuk dicopot, nah itu berubah juga nggak suaranya? Kalau ini kan tadi skenarionya sebelum pakai. Sebelum dan sesudah akhirnya kita pakai gitu kan. Nah ini emang aslinya sudah pakai kawat gigi lalu dicopot. Udah pakai kawat gigi sebelum jadi VO. Apa namanya? Dia itu sudah sudah pakai kawat gigi dan jadi VO talent. Nah, ketika dicopot, itu ngaruh nggak tuh Dok? Sepertinya sih enggak ya. Harusnya sih enggak karena ya? kan dia sudah beradaptasi.
Oke. Ya selama dia pakai kan dia pasti ngomong terus ya. Ya pasti sih enggak sih. Sepertinya enggak. Oke. Makanya Pak, kawat gigi sendiri itu harus harus paham dulu kenapa harus pakai kawat gigi, karena memang ada beberapa faktor, nggak cuma karena gaya-gayaan ya. Jadi bukan karena gaya-gayaan harus pakai kawat gigi, tapi karena memang kawat gigi itu prinsipnya adalah membenahi struktur gigi yang tidak benar. Itu dia. Jadi kalau misalnya selama nyaman, selama tidak ada masalah, nggak apa-apa, nggak usah. Yang bermasalah kan misalnya Mas Bimo giginya berdesakan terus akhirnya sering bolong di situ. Ya itu harus sebaiknya pakai. Oke. Tapi kalau misalnya enggak sih, Berarti di pertanyaan kedua sudah agak terjawab nih sama Dokter Dani. Ketika susunan gigi gitu ya kelihatan tidak enak gitu ya, terus coba dirapihin. Nah itu juga sebenarnya mah nggak ngaruh juga ya dok ya kalau susunan gigi dirapihin. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Oke. sih sebenarnya. Hanya itu tadi, memang kalau kita ngomong itu kan di dalam rongga mulut nih banyak, dari palatumnya ya, langit-langitnya, kemudian susunan giginya, lidahnya itu kalau dari awalnya berdesakan terus jadi rapi pasti ada sedikit entah pelafalan huruf S, Biasanya itu ya. entah ya SR, T gitu tuh. Oke. Makanya kalau pasang gigi palsu biasanya saya suruh bilang ke pasien saya Mississippi. Apa tuh? Jadi itu untuk memastikan bahwa pelafalannya sudah. Oh, Mississippi. Oh, Iya. oke. Jadi kalau misalnya saya pakai gigi palsu nih, pasien saya biasanya saya suruh bilang Mississippi, udah bisa. Mississippi. Kadang ada yang Miss gitu. Karena Atau- susah ya. Atau kalau nggak pakai braces nih, dia ngomongnya sebelum dan sesudahnya biasanya saya cek dulu. Oke. Gitu. Iya. Tapi dok, ngerempet dikit. Menurut dokter, ketika kita cadel R atau S gitu ya, sepengetahuan dokter, ketika sudah dewasa itu bisa di ini nggak sih dok? Bisa dicoba diperbaiki gitu. Kalau itu sih Sudah sebenarnya dok. kongenital. Jadi Iya. itu nggak ini ya. Kalau Oke. kalau nggak bisa ngomong R, nggak bisa itu udah kongenital sih sebenarnya. Oke. Dari bawaan. Dari bawah. Ya. Iya. Udah nggak bisa diganggu gugat. Iya, oke. Tapi memang ada beberapa kejadian dan beberapa kondisi yang cadel R pun itu juga tetap bisa jadi voice talent dengan Iya. kondisi dan skrip-skrip yang menyesuaikan ya gitu. Karena bahasa Indonesia yang lebih banyak penggunaan R ya mas. Sebenarnya kalau bahasa Inggris jarang ya mas Itu ya. dia. Inggris aku iya sih. Iya benar-benar aku juga pernah dengar statement seperti ini nih. Iya. Banyak penggunaan R itu di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kita berlanjut nih dok. Untuk merawat dan Saya menjaga. deg-degan loh ditanya sama Mas Bimo. Apaan sih dok? Salah jawab. Enggak, ini standar Oke. gitu. Ketika nanti kita mengalami seorang voice talent gitu ya di tengah jalan atau misalnya mendapati sebuah sikon kok kayaknya nyut-nyutan ya. Padahal nanti 3 jam kemudian harus perform, entah nyanyi, Oh. entah ngisi suara gitu ya. Apa yang harus dilakukan dok? Itu pasti mengganggu sekali ya. Asli, bener yang tadi saya bilang, mendingan kita sakit apalah gitu ya, kalau sakit gigi itu kita nggak bisa disembunyiin dan ada tendensi untuk aduh gue batal ya gitu. Pertanyaan pertama saya adalah sebelumnya rajin nggak ke dokter gigi? Nah itu pertanyaan pertama. Nah itu kamu rajin nggak tuh? Kamu nanyainnya ke saya. Jadi gini, kenapa sih ke dokter gigi itu 6 bulan sekali? Mm-mm. Supaya dokter gigi itu bisa ngecek mas. Oke. Mas Bimo nih punya masalah apa? Jadi paling nggak mas ini sepertinya harus segera ditambal ya. Kalau nggak Oke. nanti akan ada sakit. Mas ini harus begini ya supaya tidak ada seperti ini. Kalau misalnya tiba-tiba ada keluhan sakit, berarti kan tidak terkontrol. Bener ya mas ya? Iya. Nah, kalau misalnya anggap aja tidak terkontrol lah kondisinya, berarti ya mau nggak mau harus minum obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Oke. Tapi obat itu tidak bisa terus-terusan diminum karena Oh. kondisinya gini. Kalau kita sakit matanya kan diobatin tuh, Tetes. ya matanya ditetesin. Tapi kalau kita sakit gigi, di dalam gigi kita tuh ada bakterinya. Kalau kita hanya minum obat, fungsi obatnya adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Sementara. Jadi ya bakteri yang ada di gigi yang harus dibuang. Oke. Begitu ceritanya. Tapi kalau saya nih ya, pasti akan bertanya kayak teman-teman VO yang lain, apa sih obatnya gitu? Bisa didapetin di drugstore nggak sih gitu? Bisa, tapi Bisa harus ya? dengan konsultasi dokter. Oh tetap harus dengan konsultasi jadi dokter boleh ya? cari dokter gigi yang memang bisa dikonsulkan. Misalnya lagi sakit, boleh paling nggak SMS dulu dok atau WhatsApp dulu dok. Ini kira-kira harus saya minum obat apa paling nggak untuk menunda hari ini. Oh, Jangan oke. hari ini kalau memang ada kerjaan banget ya. Betul. Tapi tetap harus karena nggak bisa nggak mas. Ya, itu pasti udah ada masalah berarti. Betul. Jadi saran dari saya sih lebih baik kalau misalnya memang pekerjaannya sering ngomong, berarti
giginya harus sering dicek. Harus lebih sering dicek karena kan ini modal kita ya. Harus lebih sering dicek. Mungkin begitu. seputar itu sih dok. Seputar itu maksudnya yang banyak banget ditanyakan di DM gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan menyusul setelah teman-teman nonton video ini, bisa nanti saya langsung jawab sendiri dengan SMS tadi ke dokter. Salah satu dokter yang paling ramah dan selalu membalas adalah dokter Dani. Dokter gitu. Ini aku agak sedikit ngilu. Yang penting itu saya bisa kasih saran buat teman-teman VO semuanya. Yang harus dilakukan itu nggak perlu harus muluk-muluk sih. Apa tuh dok? Muluk-muluk harus diginikan giginya, harus diginiin, harus diginiin, nggak perlu. Rajin ke dokter gigi, rajin dilakukan pembersihan karang gigi. Kalau ada gigi yang berlubang segera ditambal. 6 bulan sekali rajin ke dokter gigi. Udah, Betul. itu aja udah. Iya. Ke pondok gigi. Masuk. Iya, 6 bulan free. Jangan. Bercanda. Iya. Tapi emang treatmentnya emang pondok gigi beda ya kalau teman-teman lihat Instagramnya tuh, anak muda Terima banget. kasih. Bukan dokter Dani tapi ada satu orang di belakang. Di sini dia sedang merekam saya dengan dokter Dani, Mas Niko namanya. Wah, milenial sekali pondok gigi. Nah, oke. Buat teman-teman juga yang banyak juga dok sebenarnya yang nanya, Mas kemarin sempat nanya ya di Instagram, mana sih yang udah aman untuk kita sekedar scaling gitu ya, maksudnya simple scaling itu. Dan ini buat teman-teman di pondok gigi ini sudah aman juga karena ada satu alat ya dok ya, yang itu juga belum banyak di klinik gigi lain. Ya memang sekarang tuh pandemi seperti ini, makanya kita pakai masker ya. Iya. Pandemi seperti ini tuh kita harus lebih berhati-hati, apalagi kalau PSBB ini udah berakhir, otomatis kan semua orang udah bisa keluar dong. Betul. Itu bahkan harus lebih hati-hati. Waspada ya. Yang ditakutkan adalah kalau lagi dalam perawatan gigi adalah aerosolnya mas sebenarnya. Cipratan nih. Jadi kalau kita ngomong nih droplet mas. Nah droplet, aerosol itu dari droplet itu berubah jadi butiran yang lebih kecil. Gitu. Itu karena pengaruh alat kedokteran biasanya kedokteran gigi, tapi itu bisa diantisipasi kok. Tapi ya memang harus benar-benar nggak boleh yang main-main ya, penanganannya harus benar-benar serius ceritanya. Betul. Oke dok, langsung aja ya, biar teman-teman ngelihat gimana sih pondok gigi ini untuk mentreatment pasien, benar-benar dari dokternya, lalu perawatnya, dan alat-alatnya. Saya berubah kostum ya? Oh ya harus dong, nggak bisa langsung celing gini dok. Bisa sih diedit tadi, celing gitu. Nah dokter sudah berubah. Oke ya teman Vio, langsung kita lihat nih saya scaling karena memang sudah waktunya, malah udah lebih nih, saya hampir 7 bulan 8 bulan belum scaling gara-gara kan potong ini juga ya dok ya. Dan akhirnya bertemu dengan dokter Dani dari pondok gigi. Oke, kita lihat prosesnya. Wow, steril sekali ya. Ini memang semua treatmentnya gini ya dok ya? Iya betul. Harus ini kan semuanya. Udah ya, aku takut nanti aja ya. Alatnya mana dok ini ya nanti ya? Oh ini alat canggihnya nih. Oke. Saya bilang buang baru buang ya. Siap. Oke, sudah selesai. Terima kasih dokter. Iya, gimana tadi? Aku disemprot-semprot. Belum pernah scaling disemprot-semprot gitu langsung. Tapi tadi tuh kalau teman-teman ngeliat tuh ada alat yang buat nyedot itu ya, kayak nunuk di apa namanya? Teletubbies tuh. Yang buat nyedot aerosolnya gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman mau perawatan di pondok gigi, scaling gitu ya atau yang lain gitu udah terjamin aman pokoknya kalau di situ. Betul. Terima kasih udah mampir. Terima kasih sekali lagi dokter Dani. Ada PR ya, tampil gigi ya. Iya nih, aku langsung ada PR. Nah ini ada Mas Niko, suami dari dokter Dani. Ini beliau di belakang, di balik di Instagramnya Pondok Gigi. Apa Mas Niko? @pondok gigi ya. @pondok gigi. Jadi teman-teman, apalagi yang tinggal di Jakarta Selatan,
Deket banget ya dok, ini kan di Antasari ya. Mosong nggak tahu Antasari. Jangan lupa follow Instagramnya Hai, thank di you. @pondokgigi. Ada apa Instagram kalau dokter apa? Dani Ayu Cahyawati. Dani Ayu Cahyawati. Cahyawati gitu. Enak banget kalau konsultasi sama dokter Dani dijabarin lalu dikasih solusinya gimana. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman VO semua udah kejawab tadi ya tentang Nanti kalau masalah. misalnya ada yang masih mau bertanya boleh. Iya, nanti kita menyusul. Saya jawab sesuai kompetensi saya. Iya, betul. Mas Iko juga terima kasih banyak ya. Iya. Jadi buat Thank you udah mampir. yes, buat teman-teman juga jangan lupa untuk di sini ada subscribe, komen juga dan share. Jangan lupa kalau ada channel yang ngebahas seputar dunia voice over dan juga seli suara di Belajar VO bareng Bimo. Terima kasih. Sekali lagi dokter dan Mas Iko dari Dokter Gigi. Bye. Terima kasih telah menonton channel Belajar VO di YouTube. Selamat belajar, selamat latihan, dan salam VO.